Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya ya. Hari ini alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya pada pembelajaran hari Senin insyaallah ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Salam untuk ayah, ibu, dan juga anggota keluarga lainnya di rumah. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, baiklah, untuk mempersingkat waktu ya. Hari ini kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang IPA. Nah, tapi sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasanya, kita berdoa dengan cara menundukkan kepala, pejamkan mata, tangannya diangkat. Kita berdoa dengan cara membaca suratul Fatihah dan doa sebelum belajar. Kita khususkan Al-Fatihah kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, langsung saja pada slide berikutnya. Tema 3, subtema 1, silakan diamati kira-kira mereka ini siapa ya? Kalau Bu Yuni menampilkan tokoh-tokoh seperti ini, kira-kira subtema 1 pada tema 3 ini akan membahas tentang apa ya? Nah, pembahasan kita kali ini yaitu penemu yang mengubah dunia. Anak-anak, kita wajib bersyukur atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan melalui orang-orang hebat seperti mereka yang telah menciptakan alat-alat yang membantu mempermudah kegiatan aktivitas kita selama ada di rumah, baik di rumah maupun di luar ya. Tentunya mereka ini adalah orang-orang yang berjasa terhadap apa yang memudahkan pekerjaan kita kali ini. Baiklah, materi yang akan kita pelajari hari ini di ilmu pengetahuan alam ada tokoh dan penemu yang akan membahas tokoh-tokoh dan barang-barang atau alat-alat temuannya. Kemudian kita fokus pada transmisi dan distribusi listrik di rumah warga. Jadi bagaimana listrik bisa kita nikmati sampai dengan di rumah kita. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang rangkaian listrik, di mana ada rangkaian yang sederhana dan juga ada yang sedikit kompleks. Nanti kita akan belajar ya, sedikit demi sedikit. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi peralatan rumah tangga sebelum dan sesudah adanya listrik. Dan kita akan merangkum pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah materi pertama, tokoh dan penemu. Amati aktivitas berikut ini. Silahkan diamati. Di sini dia sedang menikmati tayangan televisi, ya. Nah, di sini juga ada kegiatan mereka. Ini mungkin belajar atau bermain menggunakan gadget, ya. Kalau zaman dulu sebelum ada gadget seperti ini ada telepon, ya, sebagai alat komunikasi.
Nah, di sini ada kakek dan nenek yang sedang menikmati apa? Sajian informasi melalui radio. Nah, di sini langsung muncul televisi ditemukan oleh J. Albert dan J.F. Jenkins. Nah, untuk yang berikutnya, telepon, ya, alat komunikasi telepon ditemukan oleh Antonio Meucci dan radio ditemukan oleh G. Marconi. Nah, televisi, HP, telepon maupun radio menggunakan listrik, bukan? Nah, siapa yang menemukan listrik? Ada yang tahu? Dia adalah, beliau siapa? Siapa yang tahu? Nah, kalau di samping ini ada penemu batu baterai. Jadi, ada alat tertentu yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan baterai dan juga menggunakan listrik. Contohnya apa? Iya, radio. Nah, kembali lagi di sini, ini adalah tokoh penemu listrik yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Beliau adalah Michael Faraday. Nah, berikutnya yang kita pelajari tentang transmisi dan distribusi listrik ke rumah warga. Sebelum kita mempelajari bagaimana prosesnya, kita ketahui dulu apa sih transmisi dan distribusi. Transmisi dan distribusi, sebagaimana kita tahu distribusi yaitu menyalurkan, ya. Jadi transmisi dan distribusi ini merupakan proses hantaran listrik yang berawal dari sumber listrik atau stasiun pembangkit listrik. Nah, yang dimaksud stasiun pembangkit listrik atau sumber energi listrik di sini ada beberapa. Di antaranya yaitu air terjun, boleh juga bendungan, ya, panas bumi, angin atau gas alam. Nah, kalau biasanya untuk energi listrik yang bersumber dari air disebut dengan PLTA. Sedangkan untuk mereka yang menggunakan angin namanya PLTU. Nah, yang menggunakan panas bumi namanya apa? Oke. Sekilas itu dulu ya. Selanjutnya kita akan belajar langsung pada proses distribusi listrik. Nah, bagaimana listrik itu? Jadi, energi listrik dibangkitkan. Tadi ada yang bersumber dari air terjun, ada yang bendungan, ya. Ada panas bumi, ada udara maupun angin. Biasanya kalau pakai angin itu namanya, atau udara itu namanya PLT. PLT apa? Oke. Kita lanjutkan di sini langsung dari energi listrik yang dibangkitkan. Dari sumber energi dibangkitkan, kemudian diarahkan pada transformator penaik tegangan. Jadi, misalnya energi listrik itu dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV. Nah, dari penaik tegangan dialirkan melalui sutet. Apa itu sutet? Nah, setelah melalui sutet dilanjutkan ke gardu induk, ya. Dari gardu induk dilanjutkan pada transformator penurun tegangan. Dari yang tadinya 500 diturunkan jadi 20. Tujuannya apa? Untuk disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga. Nah, selanjutnya didistribusikan melalui gardu distribusi. Nah, dari kilovolt menjadi 220 volt, sehingga kalau ukurannya sudah sekian sudah bisa didistribusikan ke rumah-rumah warga. Nah, seperti itu proses distribusi listrik. Selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Nah, ada satu lagi gabungan antara seri dan paralel digabung menjadi satu, namanya adalah rangkaian campuran. Nah, kita belajar satu persatu. Di sini ada rangkaian seri, bisa kalian amati seperti apa. Mulai dari baterai dialirkan melalui kabel, kemudian ke bahlom atau lampu, satu dilanjutkan ke lampu berikutnya, dilanjutkan ke lampu berikutnya. Jadi langsung seperti ini. Sedangkan untuk paralel,
Ya. Rangkaian paralel dilakukan seperti ini. Dari sumber energi listrik dialirkan pada satu. Nah, di sini ada, setelah dialirkan ke satu, ya, kemudian dicabang ke lampu 1, dicabang ke lampu 2, dicabang lampu ketiga. Kira-kira apakah perbedaannya? Nah, sebenarnya ada beberapa perbedaannya. Kita bahas satu persatu perbedaan dari rangkaian listrik seri maupun paralel. Yang pertama, perbedaan rangkaian listrik dimulai dari susunan lampu dan baterai. Kita amati di sini, kalau rangkaian seri, susunan lampu maupun baterainya berjajar. Sedangkan untuk rangkaian paralel, di sini dia memiliki cabang-cabang. Baik rangkaian baterainya maupun rangkaian lampunya, mereka disusun secara bercabang. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk rangkaian seri terlihat sederhana, tidak memiliki cabang, sedangkan untuk rangkaian paralel terlihat lebih kompleks karena mempunyai percabangan pada rangkaiannya. Nah, berikutnya perbedaan yang ada pada rangkaian seri dan paralel adalah komponen yang digunakan. Apa itu komponen, Bu? Komponen adalah bahan-bahan penyusun rangkaian listrik. Untuk rangkaian seri, dia menggunakan lebih sedikit rangkaian listrik, sumber tegangan, saklar, balon, dan juga kabel. Sedangkan untuk rangkaian paralel menggunakan lebih banyak komponen, saklarnya lebih banyak. Rangkaian ini juga menggunakan kabel yang lebih panjang. Nah, perbedaan berikutnya yaitu pada perbedaan kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Nah, menghitung kuat arus listrik untuk seri dan paralel tidak sama. Untuk seri ya, kuat arus listrik 1 sama dengan kuat arus listrik 2. Sedangkan untuk paralel, kuat arus listrik secara total itu adalah jumlah dari kuat arus listrik 1 ditambah 2 ditambah 3 dan ditambah 4. Sehingga kuat arus listrik antara seri dan paralel lebih banyak yang paralel. Nah, berikutnya adalah perbedaan tegangan listrik. Tegangan adalah besarnya energi potensial dalam sebuah medan listrik yang memiliki satuan volt. Nah, tegangan untuk rangkaian seri ya, tegangan 1 ditambah tegangan 2 ditambah tegangan 3. Nah, sedangkan untuk yang paralel, tegangan 1 sama dengan tegangan 2. Sehingga tegangan antara rangkaian listrik seri dan paralel lebih tinggi tegangan listrik secara seri. Nah, itu mungkin dari rangkaian listrik yang bisa kita pelajari. Selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi peralatan rumah tangga sebelum dan sesudah adanya listrik. Nah, yang seperti ini lampu yang dulu kita manfaatkan, nenek moyang kita, mungkin termasuk orang tua kita di rumah memanfaatkan lampu yang seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang sekarang sudah lebih maju seperti ini, pakai berbagai macam merek ya. Nah, berikutnya ada setrika. Setrika dulu kita menggunakan setrika tradisional, dia memanfaatkan energi panas dari arang. Nah, kalau sekarang kita sudah menggunakan listrik. Nah, berikutnya air minum. Kalau dulu airnya segar, ditaruh di kendi. Ini namanya kendi ya. Kalau sekarang kalau kita mau bikin minuman hangat atau dingin, ada yang lebih memudahkan kita, yaitu ada dispenser. Ketika kita mengambil air dengan menombol tekan tombol merah, airnya panas atau hangat. Sedangkan apabila kita mau menekan tombol yang hijau, biru, airnya dingin. Nah, berikutnya, dulu ketika kita mencuci baju, kita menggunakan peralatan sederhana seperti itu. Ada bak, ada papan yang digunakan untuk membersihkan baju kita. Kalau sekarang sudah enak sekali, tinggal memisahkan warna terang dan warna gelap,
kita masukkan air dicampur dengan deterjen, kemudian kita masukkan cucian kita ke dalam mesin cuci, kita tunggu beberapa menit. Nah, sudah bersih. Nah, berikutnya di sini kalau dulu kita masak menggunakan tungku tradisional. Kalau sekarang kita bisa menggunakan tungku listrik ataupun tungku yang memanfaatkan gas. Kalau ini menggunakan kompor gas ya, jadi ada juga listrik. Nah, ini yang paling legendaris ya. Tapi ini masih banyak digunakan untuk saat ini. Tetapi untuk memasak dalam jumlah yang banyak, kita bisa memanfaatkan blender. Nah, anak-anak, itu adalah identifikasi peralatan. Masih banyak lagi contoh dari peralatan yang dari belum ada listrik sampai dengan sudah ada listrik. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang ya pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari apa yang kita pelajari, kita akan mengetahui manfaatnya listrik. Manfaat utama listrik yaitu mengoperasikan alat elektronik. Jadi alat-alat yang cara kerjanya menggunakan sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik ini dimanfaatkan untuk penerangan. Selain untuk penerangan, juga digunakan untuk mempermudahkan pekerjaan kantor seperti menyalakan laptop, untuk charge HP ya. Dan juga untuk menjadi sumber energi kegiatan di dapur, mulai dari blender, terus juga ada freezer, ada kompor listrik, ada magicom, dan masih banyak lagi ya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian bisa paham dan kalian bisa mengerti dari tujuan belajar kita. Nah, pesan dari Bu Yuni, walaupun energi listrik di sekitar kita sudah tersedia, alangkah baiknya apabila kita menggunakan secara bijaksana. Oke? Kita manfaatkan listrik seperlunya saja. Apabila sudah siang, cahaya matahari sudah masuk ke dalam ruangan keluarga kita melalui jendela, maka alangkah baiknya kalau lampu dimatikan. Kita nonton TV, kita mendengarkan radio yang memanfaatkan energi listrik. Apabila kita sudah selesai, maka boleh kita mematikan. Jangan sampai kita tinggalkan untuk melanjutkan aktivitas yang lain, sedangkan alat elektronik kita yang tidak kita manfaatkan tetap dalam kondisi menyala. Orang yang baik adalah orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang selalu menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Baiklah anak-anak, terima kasih telah menyaksikan dengan cermat. Mungkin apabila ada sesuatu yang salah dari yang Bu Yuni ucapkan, Bu Yuni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan untuk mengakhiri kegiatan belajar kita, alangkah baiknya apabila kita menutup kegiatan kita dengan kegiatan berdoa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi yusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Oke. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Yuni mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kesalahan berasal dari saya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.